Al-Fatihah. Iya kenal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan ayat empat sabut betul. Hati sing atos niku pun sabut derek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Sadaqallahu
kalian mengeras nuli dadi atos apa kulubukum ati sira kabeh. Kulubukum hati kalian mimba dilalika dari setelah peristiwa itu. Fahia maka dia, fahia mongko utawi kulubukum iku kal hijarati kaya watu. Au asyaddu utawa luwe banget apane koswatan atose, atau lebih keras dibanding batu. Lho kok iso nek ati wis kadung atos luwe atos di bawah. Sebab satu, wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya sebagian dari batu itu lama sungguh terdapat yang yatafaddaru memancar minhu darinya al-anharu sungai-sungai. Wa inna, dan sesungguhnya minha setengah saking al-hijarah lama yasyaqqaqu sungguh terdapat yatasyaqqaqu membelah, dapat membelah, fayakhruju lalu keluar minhu darinya al-ma'u air. Wa inna, dan sesungguhnya minha darinya, dari sebagian batu itu lama yahbitu sungguh dapat meluncur, yahbitu mudun meluncur min khosyatillahi setengah saking wedine marang Allah, alias wedi dalam arti tunduk patuh terhadap Allah. Wa mallahu, lan ora utawi Allah iku bighafilin lalai lengah ledor lali. Allah itu tidak pernah lupa amma ta'malu, dari apa yang kalian kerjakan. Bahwa Allah itu tidak pernah lupa terhadap apa yang kalian kerjakan. Afatat ma'una, maka apakah kalian berharap banget? Toma itu kepingin banget. Ayu minum, yaitu bahwa kalian beriman, agar mereka beriman lakum terhadap kalian. Wa qad kana, dan sungguh ada fariqun segolongan minhum dari mereka yasma'una mendengar kalam Allahi, firman-firman Allah, tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya,
Ini dari kata harfun, harf huruf. Disebut huruf itu karena rubah-rubah. Yuharrifunahu, mereka merubah. Mimba dima aqaluhu, yaitu setelah mereka memahaminya atau memikirkannya. Wahum khali utawi mereka, yaitu orang-orang yang mendengar firman Allah itu, ya'lamuna, mereka mengetahui. Maksudnya padahal mereka tahu bahwa apa yang didengar, apa yang dibaca lalu oleh mereka dirubah itu, mereka tahu kalau itu adalah dosa. Ayat ini menjelaskan bahwa terkait dengan ayat sebelumnya, bahwa Bani Israel itu setelah peristiwa di mana orang yang sudah mati lalu kemudian dihidupkan kembali dengan izin Allah, setelah sebelumnya mereka menyembelih seekor sapi, lalu akhirnya terungkaplah siapa pembunuh yang sebenarnya. Ini harusnya dengan peristiwa itu, apalagi itu kejadian yang tidak biasanya, wong mati wis 2 tahun lebih dikepuk ambek buntute sapi sing wis disembelih, dadak urip meneh, hidup lagi, dan kemudian ditanya oleh Nabi Musa, Pak D, sing matani sampean sapa Pak D? Akhirnya terus cerita, sing matani aku iku ponakku, sebab ponakku iku kepingin menguasai dunyaku, cuma kok gak mati-mati aku. Akhirnya aku dipaten. Dan ini juga pelajaran bahwa orang itu nek wis kadung kena sifat rakus terhadap dunia, ini kadang-kadang sudah gak peduli halal haram. Wong nek wis kadung kedonyan gak peduli halal, gak peduli haram. Bah aspal, bah neraka, bah koral, wis gak peduli pokoknya. Masih gedene sak batang, pokoknya nek diutal ya diutal. Iku nek wis kandung kedunya, sampai Pak Dene dewe itu dipateni hanya karena ingin menguasai dunyane Pak Dene. Dari sinilah pelajaran bahwa sifat rakus terhadap dunia itu jangan sampai ada pada hatinya orang-orang yang beriman. Wong mukmin itu golek rezeki itu sing luwih apik niku akeh halal timbang titik haram. Halo. Jadi wong beriman itu sing dipentingno kudu halale. Makanya nek digawe pertimbangan luwe apik akeh halal timbangane titik haram. Halo. Terus apa tuh? Wis titik haram pisan. Pala akeh tapi halal. Halo.
itu biasanya memang bersumber dari sifat rakus. Ya wis kena sifat rakus wis iku mau wis ora peduli halal haram, kowe kena dilek ya dosa. Auzubillah. Lalu kedua, harusnya wong mati sing suwene 2 tahun terus hidup lagi atas izin Allah, itu harusnya juga jadi pelajaran bahwa Allah itu ternyata maha kuasa menghidupkan orang yang sudah mati, dan ini sekaligus menguatkan bahwa nanti di akhirat wong mati diuripno oleh Allah itu berarti nyata, duduk ngarang, bukan dongeng, tapi itu nanti nyata. Dengan contoh itu bahwa yang sudah mati lalu dihidupkan kembali ternyata Allah kuasa. Berarti harusnya peristiwa itu menjadikan mereka hatine tambah apa jenenge, harusnya tambah lembut untuk menerima, tambah yakin terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata setelah peristiwa itu mereka Bani Israel itu tidak, hatinya bukan malah terus nopo jenenge oleh hidayah terus beriman, dan sebagian besar tumakosat qulubuhum. Jadi peristiwa yang begitu besar itu gak dimasukkan ke hati, malah hati ini tambah atos. Hati itu kalau keras itu melebihi kerasnya batu. Hati lewes atos lu ya, atos timbang watu. Loh kok bisa begitu? Sebab saatos-atos waktu itu masih tunduk dengan aturan Allah. Hati meskipun atos mesti sik manut. Di ayat ini Allah menyebut kenapa kok hati itu kalau sudah keras melebihi kerasnya batu. Sebab tadi saatos-atos waktu itu seono manfaatnya, betul. Jadi sekeras-kerasnya batu itu masih ada manfaat. Satu, manfaatnya batu yang keras itu, wa inna minal hijarati lama yatafaddaru minhul anhar. Goro-goro watu sing atos itu, bahwa batu yang keras itu ternyata ada yang dengan kerasnya batu itu justru sungai-sungai itu bisa mengalir dengan lancar. Jadi sungai-sungai itu mengalir dengan lancar. Coba umpama batu itu tidak keras, maka bisa jadi sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan itu bisa jadi sudah terjadi namanya erosi. Iso-iso tinggal emosi. Artinya air yang ngalir dari pegunungan itu tidak bisa tertahan, sehingga akhirnya tanah yang ada di sebelahnya bisa longsor. Ono umpama waktu itu ora.
sehingga air sungai pun bisa ngalir dengan aman. Goro-goro watune atos. Bahkan di zaman yang kemudian zaman modern itu terus malah ditata, tambahi pasir, tambahi semen, lalu dijadikan sebagai, sehingga sungai itu tambah kuat, hingga nggak mungkin airnya isok terus tanah yang ada di kanan kiri. Goro-goro watune atos. Coba watune itu gembuk koyok tahu. Ya sih tak ada. Berarti atos watu bermanfaat. Nomor loro, wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma. Sebagian dari batu itu ada yang membelah, dari celah-celahnya batu itu keluarlah sumber-sumber air. Jangan kalau Banyu Biru Pasuruan, terus jangan lihat sumber airnya itu ternyata keluar dari celah-celah bebatuannya, sehingga akhirnya air yang keluar pun bening karena tanah yang di situ itu tertahan oleh kerasnya batu, sehingga air yang keluar dari dalam tanah itu mawon. Coba kalau batu itu ke atas, mana? Berarti batu itu meskipun atas, meskipun keras, bermanfaat. Nomor telu, ini kelebihan atau manfaatnya batu yang keras itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Gampangannya begini, saatos sewatu nek dilunggurno kok dungur mesti meluncur ke bawah, karena dia patuh dengan hukum Allah yang namanya bumi kita itu ada gravitas. Ternyata batu meskipun keras manut. Tebak sama lunggurono, ada tak yang terus manut koro-koro di lunggurono kok ukur akhirnya waktu ini berdiri, wah kapan dulu akhirnya waktu ini balik. Mesti dia akan jatuh karena dia terikat dengan sunnatullah, hukum alam. Kalau orang nyebut terikat dengan sunnatullah bahwa bumi kita itu ada gravitasi, sehingga meskipun atos dilungkurno mesti jatuh ke bawah. Semakin berat berarti mudune tambah cepat. Berarti meskipun batu itu atos manut, tapi nek sing atos iku ati dikongkon ngalor malah ngedul, dikongkon ngetan ulon sebab bokro minum ulon. Hati itu kalau sudah keras sudah melebihi kerasnya batu, dalam arti gak patuhnya dengan aturan Allah. Walaupun seandainya dioperasi dijupuk hati neo ya tetap gebuk, tapi hakikatnya lebih keras dari batu. Sebab orang itu hati itu kalau sudah keras tak mempan nasihat, udah gampang nasihat dituturi ngono ngepe-ngepe gak ngerek kandhane nek ana ganjaran ana dosa dikandhani ana akhirat wis gak ngandel blas. Nanti tangga kula niku enten mbah-mbah
Nalikane azan maghrib itu arek nom-nom itu cangkruan gak belum berangkat ke masjid, terus dilingno le jupuk sarung kok ayo berangkat ke masjid sholat sama maghrib. Yamin ini cangkruan ae. Apa jawabannya? Mbak, sampai nang sholat nang masjid niku cek lama, Pak. Terus diceritani ya urip nang dunya cek barokah, kok akhirat cek iso mlebu swarga. Halo. Datena jawabane ngeten, sampai tau urus swarga, Pak. Sampai tahu urus swarga. Sing wis tau urus swarga niku mbah-mbah kita. Pinten? Nabi Adam kali Nabi Bunda Hawa, termasuk Nabi Idris. Cuma Nabi Idris kan akal balik. Nabi Idris ini kayak asalnya tak jadi ya percaya cuma bodoh aja. Kalau kok pengen seorang swarga, karena wis dilebok roy, tak kelepet tuh. Lalu terus sih wis mlebu swarga betul oleh petung. Iku lho mriki mawon. Enak mereka. Kebaran keturunan. Nah ayat ini jadi pelajaran bahwa memang menungso itu kalau hatinya sudah keras itu memang lebih bahaya, lebih keras daripada batu. Tapi meskipun begitu, Allah itu nggak pernah lupa terhadap apa yang dikerjakan oleh orang. Bahwa Allahu bighafilin, bahwa Allah nggak pernah lupa. Bighafilin amma ta'malun, bahwa Allah itu nggak pernah lupa terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa Allah itu lupa. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Allah berfirman di surat Ibrahim misalkan, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan jangan sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jangan pernah punya anggapan bahwa Allah itu lupa terhadap apa yang diperbuat oleh garamu, hanya karena sebab iku zalim kok sampai Allah buruk dihukum. Misalnya ini zalim, wis zalim, jahat, kok masih oleh Allah, kok masih diberi kehidupan yang enak di dunia ini, kok gak dihukum-hukum. Pangeran lali banget. Maka kata Allah, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Sesungguhnya Allah beri tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka akan terbelalak. Memang sengaja sampai Allah dijarno di sini itu jenenge istidrat, digogong sampai Allah. Awak kok pinter ya, terus no. Ya wis kok apa terus no. Nanti kalau sudah waktunya muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatum hawa. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Kenapa kok begitu?
karena ternyata semua yang dulu tidak dipercayai itu ternyata fakta di kenyataan semua. Makanya terus meripati gak iso lu nanti melu akhirnya hati ini kosong itu lalu dia tidak gampangane wis gak duwe hati karena wis jelas nasib ini wis andut. Sebab ternyata semua yang dulu tidak dipercaya itu ternyata semua jadi kenyataan. Akhirnya kalau hari itu sudah datang, kata Allah, fayaqulul ladzina dzalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Jadi kalau waktu yang seperti itu sudah datang, mereka maka berkatalah orang-orang zalim itu, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikan ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Gawe apa? Nujib dakwataka wa nattabi'ir rasul. Untuk apa? Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kalau sampai uripno dilu, kami akan mentaati apapun perintahmu. Jangankan jenengan wajib dino sholat ping 5, ping 27 kula lampahi ya Allah. Pokos dino jenengan perintah sholat, sing penting tak tinggi kula pun sampai disiksa ya Allah, kula gak kuat siksaannya. Apa urip meneh? Ndak bisa. Maka oleh malaikat dijawab, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Lalu kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Dari sopo ono akhirat, dari sopo nek dolim mlebu neraka. Akan biyen lak muni ngono saiki. Bahwa ternyata setelah mati sungguhan ternyata semua itu nyata. Makanya sampai nek gak percaya nek swarga neraka mati yo. Mumpung ono wak moden. Sampai nek gak percaya swarga neraka, gak percaya aku nek gak delok dhewe ya. Corona diusulno, dengan corona diusulno, usulno, kena. Memang menungso itu seringkali nek gurung ngalami itu gak percaya. Padahal apa yang diceritakan itu nyata, hanya akal yang diceritani ini memang gurung gantung, memang itu perkara yang jangankan diceritani akhirat yang alamnya sudah beda. Kadang menungso sing sama-sama nang dunyane saja, hanya beda usia saja, akal itu gak gantung. Coba jenengan duwe putu lho. Coba jangan duwe putu umur 5 tahun sampai ceritani nikah rumah tangga, paham no betul? Akale gak gantung. Paling sing diruwi arek umur 5 tahun ya tulinan, permen, kalau es krim, susu, yang diuri ngene kedak sampe ceritani le kok nek awakku gede ya umur selawe kok ngene aman kok gak paham. Agar paham, bukan karena apa yang diceritakan itu gak nyata, tapi iki akale gorong gantung. Padahal ini kan masih sama-sama hidup di dunia. Itu saja akali manusia ono sing gurung gantung ketika memang gurung wayahe.
Kula biyen sik cilik niku nek delok mbah niku lucu-lucu. Mbah iku kono sing ganteng ngono ya. Kadang nek mangan niku apa jenenge krana untune entek ya dadi nglamuti gak dilekut. Lucu. Tibae mari ngono saiki wis dadi mbah ya tambah lucu ya. Ternyata ya nek wis ngalakoni dhewe iku gawe. Iya nek gak ngandel blas nek pangan iki mangan iku kok gara iki karo iku. Barang wis tuwa ya temen nanti bae. Akhirnya sikile angel ditekuk barang ngoten. Ternyata begitu. Nek guru ngalami dhewe iku biasane gak patek percaya. Lah mumpung guru mbok nekno dhewe, ambe Allah lalu dibocorkan terlebih dahulu. Maka yang namanya percaya itu harus ngalami sendiri. Cukup bahwa yang cerita itu memang ngerti, tahu mengerti dan kemudian tidak bohong, itu sebenarnya sudah cukup. Tidak harus ngalami sendiri. Sampai ditempelin percaya nek loro. Halo. Coba ditempelin niku loro, sampean percaya lho mboten? Apa mana sing nempelin niku Mike Tyson jare. Nek mboten percaya sampean mrene. Percaya itu tidak harus ngalami sendiri. Harusnya kalau kita cerdas, yang namanya percaya tidak harus ngalami sendiri. Cukup bahwa orang yang berbicara itu memang pernah mengetahui sendiri, atau yang ngomong itu memang wong yang kena dipercaya, gak bujukan, gak lambe susukan. Kan ono lambe susukan. Maka itu cukup bisa dijadikan sebagai pedoman. Makanya Nabi Muhammad itu sebelum diutus menjadi Rasul, ini orang yang sangat bisa dipercaya. Sehingga akhirnya kalau orang kemudian tidak percaya itu ya berarti wis wong Nabi itu saumur-umure orang tahu bojo. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Memang nek mengandalkan akal saja waktu itu ya gak masuk akal. Masuk sewengi wis balik ke Mekah. Padahal Mekah Palestina itu jarake adoh. Itu kalau ditempuh dengan kendaraan kuda itu perginya itu kira-kira seminggu zaman itu. Boleh meneh berarti seminggu, berarti butuh waktu kira-kira 15 dino atau paling cepet 10 dino nek kaleren blas. Kok ternyata hanya semalam sudah balik lagi ke Mekah. Memang kalau dipikir secara akal gak ada. Tapi orang lupa bahwa Nabi ke Masjidil Aqsa dari Mekah itu bukan melakukan perjalanan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya bukan perkara yang mustahil, karena gak laku dhewe nunut. Pemane sing ditunuti malaikat Jibril. Iya sak wusan ta wis iki. Semut iku nek kon mlaku dhewe, semut gedangan mlaku nang Masjid Agung. Iku isa-isa sawolan gurung tutup kene ya. Betul apa betul? Tapi nek nunut kendaraan kula, halo, nunut kendaraan kula,
apa mana subuh gak sampai 10 menit untuk beriki saja. Niku mari ngono terus semute modon kepethuk semut kene lho, apa kok gak tahu kepethuk semut dia aku semut gedangan. Loh, gedangan lah adoh. Pirang wulan aku rene 10 menit. Gak percaya aku. Nek ngelaku deh gak percaya baru tercerita aku mau rene lho gak budal dhewe nunut wong iku nunut wong iku oh alah ya percaya aku. Nah kembali bahwa percaya itu tidak harus ngalami sendiri. Lah ini Allah ingatkan bahwa hati itu ternyata ada yang keras. Hati ini wis kadung ngantos angel tuturan. Angel dijak ibadah ya gak gelem. Apa malah dijak ngaji tambah gak gelem blas. Lah orang yang seperti ini kata Allah afatat ma'una ayyuminu lakum. Jangan diharapkan. Jadi apakah kalian sangat menginginkan supaya mereka beriman kepada kalian padahal waqad kana fariqun dan sungguh telah ada segolongan dari mereka itu yasma'una kalam Allah, mereka mendengar firman-firman Allah, tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubah. Ini salah satu dampak negatif anti nek wis atos itu. Lalu di kalangan mereka baik Yahudi maupun Nasrani itu sampai ulamanya mereka itu ada yang berani merubah isi kitab suci mereka. Taurat dirubah, Injil juga dirubah. Dengan saleh Nabi Isa itu utusan Allah, Rasul Allah, dirubah nek Isa itu pangeran, anak Gusti Allah. Jadi dirubah. Tapi sing aneh orang-orang yang awam yang hidup di belakang hari dia percaya nek dikandani bahwa Nabi Isa itu Tuhan, anak Tuhan. Sehingga apa namanya nek jaluk apa ya ngomong jaluk Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu anaknya Maryam, bukan Tuhan. Dan sekarang masih hidup, atas izin Allah masih hidup, tapi tidak hidup di bumi, diangkat oleh Allah ke langit. Nanti suatu saat akan diturunkan nek dajjal wis mudhun. Berarti kiamat sesuai untuk khawatir. Nabi Isa itu mudhun. Ini akibat orang hati itu keras. Mau mereka merubah apa yang difirmankan oleh Allah. Setelah mereka memahaminya dan mereka tahu apa yang dilakukannya itu juga bukan hanya tahu kalau itu merubah, tapi juga tahu resikonya merubah firman Allah. Nah kembali orang kalau sudah keras hatinya, dan keras itu bisa karena sebab masalah-masalah duniawi, maka akan sulit untuk menerima kebenaran. Itulah sebabnya hati kita itu harus dirawat. Jangan sampai hati kita itu menjadi keras. Yang perlu dihindari itu apa? Supaya hati itu tidak keras. Yang harus dihindari itu fudulul kalam, gedabrus. Sebab gedabrus itu iso mengeraskan hati. Nomor loro fudulun nadar, terlalu banyak
banyak melihat pemandangan-pemandangan sing maksiat, delok sing dosa-dosa. Halo, itu juga bisa menjadikan sebab hati itu keras. Makanya meripat sampai kayak delok tulisan di Quran, sampai kayak delok pemandangan sawah apa menang pegunungan, wong sing didelok ning gunung Kembaran. Iku sampean mendeli terus aja tambahan kos hati. Halo. Terus nomor 3, fudhulut ta'am, tidak seleksi dalam urusan makan minum, sing dipangan haram terus. Tambah tos nanti. Lalu penyebab berikutnya fudhul mukhalatah, karena bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat. Makanya terus para ulama niku nyimpulno, nek pengin ati niku waras saka atos niku, terus digawe pujian toko ati ana 5. Nomor 1 nopo? Maca Quran, angan-angan samanane. Terus nomor 2, salat wengi lakonono. Tapi aja salat wengi tok, salat tahajud tapi 5 waktune ditinggal. Iku maksudnya sholat 5 waktu sampai tambahi sholat wengi. Cuma nek ditulis ngono lagune ketawa. Dadakno manut niku sholat wengi tok, terus subuhne gak sholat, zuhur, asar, maghrib, isya gak sholat. Iku jenenge kocro. Sebab sholat wengi niku hukume sunnah. Berarti wong gawe dasi ngono, gawe pakaian dasi nih, tapi ya kudu celonoan barang. Masa gawe dasi gak celonoan, gak celonoan, gak katoan, gawe dasi. Wis jenenge wong sampel. Makanya terus nomor 3, wong kang saleh kumpul ono, berarti ya kumpul wong saleh, berarti ya seneng ngaji, seneng sholat jamaah. Jelas kumpul wong saleh. Pokoknya jenenge Pak Saleh bisa. Lajeng nomor 4 napa? Wonten ingkang iku duduk maknane duduk kaliren. Itu berarti yang ditambahi poso Senin, Kamis, dan Senin Kamis niku seringkali kalau takoki kan, dino Senin poso niku apa Kamis niku kudu poso. Ya boten, wong iku siji-siji. Padahal wong gak paham. Orang Kamis poso, berarti Senin kudu poso, ya tergantung wong iku sunat. Ya, sampai sehat di poso gak apa-apa, gak sehat ya hilang. Lajeng si nomor kasal zikir wengi ingkang suwe, alias banyak mengingat Allah. Zikir itu macam-macam, bisa akeh no tasbih, tahmid, takbir, istighfar, la haula wala quwata illa billahil azim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, to sholawatan itu zikir kabeh. Iku nek di rutin no, insyaallah iso nambahi hati sing katene atos niku paling gak sida. Buat sampai situ nanti 76 masih melanjutkan juga
tentang hati yang keras, tapi dari sisi orang munafiknya di kalangan Yahudi. Nah, nanti ayat 70. Nah, kita tadi sampai ayat 75. Kalau dongakno muga-muga panjenengan sedaya tetap sehat walafiat, juga diberi oleh Allah hati yang tidak keras, hati yang lembut, hati yang gampang menerima nasihat dan diajak untuk berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebab nanti hati itu kalau sudah taat, nanti oleh Allah diistimewakan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ila rabbil alamin. Nasyakirin al-na'imin hamdan ya'amina rabbana kalham wa yanbaghi jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma fa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'an wa na'udzuka min syarril hal. Allahumma rabbana la tufarriq jam'ana hadza illa bi dhanbin maghfur, sa'in mashkur wa amali shalihin maqbul ya aziz wa rabbul alamin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.